12 kebiasaan buruk yang merusak otak. Otak kita adalah sistem kontrol untuk semua aktivitas yang terjadi di tubuh kita. Tapi tahukah kamu, kebanyakan dari kebiasaan yang kita lakukan, bisa menghalangi kemampuan otak kita. Lebih buruknya lagi, banyak dari kebiasaan ini yang memiliki konsekuensi jangka panjang yang serius. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui cara memelihara organ penting kita, terutama otak kita. Artinya, pertimbangkan hal-hal yang bisa membantu otak kita tetap sehat, dan hal-hal yang sebenarnya dapat merusak. Berikut ini kebiasaan yang tanpa kita sadari mampu merusak otak kita, lebih dari yang kita pikirkan. Nomor 1. Paparan suara keras. Tahukah kamu, hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit bagi musik keras menyebabkan kerusakan permanen pada pendengaran kita. Jadi, apa artinya ini bagi otak kita? Para ilmuwan telah membuktikan bahwa gangguan pendengaran pasti terkait dengan penurunan kognitif. Faktanya, gangguan pendengaran membuat kita berisiko besar kehilangan jaringan otak, dan sebagai orang dewasa, hal itu juga meningkatkan risiko Alzheimer. Ketika mendengarkan musik, telinga kita memiliki cara untuk beradaptasi, yang memberi sinyal bahwa suara itu tidak cukup keras. Itulah alasan kita sering meningkatkan volume dari waktu ke waktu. Saat kamu menggunakan earphone dalam beberapa saat, coba keluarkan earphone kamu selama sekitar 30 detik. Kemudian sambungkan kembali. Seringkali, setelah jeda singkat ini, kita akan menyadari suara yang kita dengarkan terlalu keras dan begitulah cara kita mendengarkannya sepanjang waktu, tanpa kita sadari. Akan lebih baik jika kita mengurangi penggunaan earphone, atau kita dapat menjaga volume tidak lebih dari 50%. Nomor 2. Terlalu lama berada di tempat gelap. Bagi sebagian orang, berada dalam ruangan dengan lampu redup memberikan ketenangan tersendiri. Bahkan tidak sedikit dari kita yang menghabiskan waktu di depan komputer pada tempat seperti ini. Tubuh kita memerlukan cahaya alami, dan berada terlalu lama pada tempat yang gelap dapat menyebabkan stres, yang berpengaruh pada penurunan fungsi otak. Jika terpaksa harus berada pada tempat seperti ini, usahakan meluangkan waktu, untuk beberapa menit terkena cahaya alami. Nomor 3. Pemilihan diet yang buruk. Pola makan yang bergizi sangatlah penting untuk membantu menjaga otak kita bekerja secara optimal. Meskipun ada beberapa makanan di luar sana yang mampu meningkatkan fungsi otak, tetapi banyak pula makanan yang justru membawa dampak buruk bagi otak kita. Misalnya, junk food atau makanan cepat saji. Makanan seperti ini, umumnya memiliki nutrisi yang minim, serta terkadang terlalu banyak mengandung gula, dan bila dikonsumsi terlalu sering, dapat melemahkan kesehatan mental kita. Terlalu banyak gula dapat mengganggu penyerapan nutrisi dalam makanan yang kita konsumsi, yang lama-kelamaan dapat menyebabkan malnutrisi. Hal ini mengakibatkan perkembangan otak melambat, karena otak tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkannya. Kita harus selalu berusaha menghindari junk food dan gula yang berlebihan. Dan sebagai gantinya, kita dapat memilih diet makanan utuh. Nomor 4. Merokok. Kita sering mendengar efek negatif dari merokok. Tapi tahukah kamu, bahwa merokok dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada otak kita? Asap rokok dapat mengurangi aliran oksigen ke otak. Ini berarti, otak kita tidak dapat berfungsi pada kapasitas normal. Penelitian telah menunjukkan, bahwa ada korelasi kuat antara Alzheimer, demensia, dan merokok. Selain itu, kita semua tahu, bahwa asap rokok dapat menyebabkan kanker paru-paru. Tetapi faktanya sel-sel kanker akibat reproduksi DNA yang salah ini, juga dapat bermanifestasi di otak. Nomor 5. Terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Tidak ada yang salah dengan segelas bir atau anggur. Masalahnya muncul ketika kita kecanduan. Dan saat itulah otak kita mulai terpengaruh. Kebanyakan pecandu alkohol menjadi kekurangan vitamin B1 dan magnesium. Kekurangan vitamin B1 dapat mengakibatkan kehilangan ingatan, penurunan kewaspadaan mental, dan ketidakstabilan emosi. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan depresi, disorientasi, dan mudah tersinggung. Nomor 6. Kurang olahraga. Tidak ada salahnya meluangkan waktu dan bersantai di sofa.
Ini sebenarnya baik untuk kita. Namun, duduk sepanjang hari tanpa melakukan sedikit olahraga, berdampak buruk bagi kesehatan otak kita dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Gaya hidup yang tidak aktif dikaitkan dengan banyak penyakit, seperti diabetes dan penyakit jantung, yang secara langsung terkait dengan penyakit otak degeneratif. Pastikan untuk meluangkan waktu setiap hari, setidaknya untuk menghirup udara segar. Berjalan-jalan di sekitar lingkungan rumah, atau bergabung dengan gym. Semakin kita aktif, otak kita juga akan semakin terstimulasi. Nomor 7. Multitasking. Melakukan banyak tugas dalam jangka waktu yang lama, dapat menghambat perkembangan otak, yang berujung pada kerusakan otak kita. Mengapa demikian? Bagian otak yang bertanggung jawab untuk pengendalian emosi, pengambilan keputusan, dan empati, cenderung menyusut selama multitasking. Untuk menghindari hal ini, sebaiknya kita tetap melakukan satu tugas pada satu waktu. Ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga akan melindungi otak kita. Nomor 8. Kurang tidur. Tidur adalah bagian penting dari kesehatan fisik dan mental. Ketika tidur setelah seharian beraktivitas, otak kita mendapat kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Namun, ketika tidak cukup tidur, otak kita tidak mendapat kesempatan untuk beristirahat, yang dapat menyebabkan hilangnya sel-sel otak, dan kehilangan memori dini, atau penyakit Alzheimer. Kita membutuhkan waktu sekitar 8 jam setiap malam untuk tidur. Jika mengalami insomnia, kita dapat membatasi asupan kafein dan alkohol, atau mengurangi penggunaan ponsel atau komputer sebelum tidur. Dengan melakukan ini, kita tidak hanya akan menjaga kekuatan kognitif kita, tetapi juga akan membuat kita merasa jauh lebih baik di pagi hari. Nomor 9. Memaksa bekerja saat sakit. Tidak sedikit orang yang mengorbankan kesehatannya demi studi dan kariernya. Memaksa otak untuk bekerja atau belajar saat sakit atau dalam masa pemulihan adalah ide yang buruk. Ketika sedang sakit, tubuh kita mencoba memusatkan semua sumber dayanya untuk penyembuhan. Hal itu juga berlaku untuk otak kita. Ketika kita memberi otak kita hal-hal lain untuk difokuskan, otak kita tidak dapat melakukan salah satu dari dua hal itu dengan baik. Bantulah dan kenalilah kapan kita membutuhkan hari libur untuk pulih, untuk menjaga diri kita sendiri. Nomor 10. Tidak melakukan kegiatan yang merangsang otak. Sama seperti otot, jika kita tidak melatih otak secara teratur, otak akan menyusut. Misalnya, jarang membaca. Hal ini dalam jangka waktu yang panjang dapat mempercepat penurunan kemampuan kognitif dan verbal kita. Penelitian juga menunjukkan bahwa jarang berbicara atau berinteraksi dengan orang lain berdampak negatif pada otak. Saat kita tidak aktif terlibat dalam percakapan, sel-sel otak menjadi tidak aktif, dan ini menyebabkan otak kita menyusut. Jadi, agar otak kita tetap bekerja dengan baik, pastikan untuk sering membaca, memainkan beberapa permainan teka-teki, dan terlibat dalam percakapan intelektual secara teratur. Nomor 11. Tidur dengan kepala tertutup. Tidur dengan kepala tertutup bagi sebagian orang membuat nyaman dan hangat. Namun, kebiasaan seperti ini dapat menyebabkan peningkatan asupan karbon dioksida, serta penurunan asupan oksigen bagi tubuh. Menghirup karbon dioksida dalam jumlah yang besar, berdampak negatif bagi kesehatan kita secara keseluruhan. Oksigen sangat penting untuk fungsi otak, jadi sebaiknya hindari menutup kepala pada saat tidur. Jika merasa terlalu dingin di malam hari, lebih baik coba untuk menyesuaikan suhu ruangan. Nomor 12. Tidak minum air yang cukup. Kita semua tahu bahwa minum air yang cukup tidak hanya penting, tetapi juga merupakan hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk tubuh kita. Air membantu mengatur suhu tubuh internal kita, mencerna makanan, melumasi persendian, dan bertindak sebagai peredam kejut untuk otak dan sumsum tulang belakang kita. Namun, jika mengalami dehidrasi, tubuh kita tidak akan dapat menjalankan fungsi normalnya, yang juga mengganggu fokus dan memori kita. Dehidrasi mempengaruhi kadar elektrolit dalam tubuh, yang juga dikaitkan dengan perubahan kognitif. Agar fungsi otak tetap sehat, kita perlu minum air putih secara teratur, terlebih pada saat musim panas, atau saat aktif di luar ruangan.
Sepertinya hampir semua yang kita lakukan dapat merusak otak kita. Tapi kabar baiknya, kita selalu dapat mengubah kebiasaan kita. Sekarang setelah memiliki sedikit lebih banyak pengetahuan, akan lebih mudah untuk menjaga kesehatan otak kita. Ini akan membuat kita berterima kasih pada diri sendiri di kemudian hari. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa like dan share, agar kami dapat terus membuatnya. Untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya.